Polri segera keluarkan izin Liga 1 2021 digelar tanpa penonton. Polri membuka kemungkinan menerbitkan izin keamanan untuk Liga 1 2021. Syaratnya, kompetisi harus digelar tanpa penonton. Kepala Bidang Kerjasama Baintelkam Polri, Kombes Pol Budi Sujidin, telah menerima kabar dari Asisten Operasi atau ASOP Kapolri, Irjen Pol Imam Sugianto, bahwa pihaknya bisa mengizinkan penyelenggaraan Liga 1 musim ini. Saya sudah dapat kabar dari Imam Sugianto yang menyatakan Liga 1 kemungkinan bisa dilaksanakan. Ini sudah dipertimbangkan, kata Budi Sujidin pada diskusi virtual yang digagas oleh Seksi Wartawan Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia Pusat yang bertajuk Harapan Olahraga Indonesia di tengah pandemi. Lampu hijau untuk Liga 1 untuk sepak bola bisa dilaksanakan tanpa penonton, jelas Budi Sujidin. Selain Liga 1, Budi Sujidin mengatakan kepolisian juga akan mengizinkan cabang olahraga lainnya untuk digelar pada tahun ini. Pihaknya saat ini menunggu surat permintaan sebelum mengeluarkan rekomendasi keramaian. Mudah-mudahan nanti cabang olahraga lainnya seperti bola basket, bola voli, dan yang lainnya bisa dilaksanakan. Prinsipnya, kami sayang dengan masyarakat. Kami ingin kegiatan ini maju dan berkompetisi, imbuh Budi. Budi Sujidin menjelaskan apa saja yang perlu dilampirkan cabang olahraga sebelum mengajukan rekomendasi keramaian kepada kepolisian. Surat permintaan harus melampirkan panduan protokol kesehatan, surat dari gugus tugas COVID-19, dan lain-lain. Tolong bersurat ke Mabes Polri untuk mengajukan kegiatan olahraga, dilampirkan persyaratan dan protokol kesehatan yang ketat, jelas Budi Sujidin. Dilampirkan juga surat dari gugus tugas COVID-19, lalu rekomendasi dari KONI dan dari Menpora, sehingga akan dibahas di Mabes Polri. Kegiatan itu bisa atau tidak untuk dilaksanakan, ucapnya. Arema FC, laga kompetisi musim 2021 diisyaratkan bisa bergulir. Manajemen Arema FC menyambut hangat kabar Liga 1 2021 yang telah mengantongi izin penyelenggaraan dari kepolisian. Setelah menanti berbulan-bulan, akhirnya secerca harapan kompetisi bergulir tahun ini bisa terlaksana. Kabar turunnya izin Liga 1 2021 disampaikan Baintelkam Polri, Kombes Pol Budi Sujidin dalam webinar yang dilaksanakan oleh SIWO Pusat. Lampu hijaunya adalah kemarin saya dapat informasi dari ASOP Kapolri Imam Sugianto yang menyatakan bahwa untuk tata cara kegiatan Liga 1 sepak bola kemungkinan bisa dilaksanakan dan sudah dipertimbangkan, kata Budi Sujidin dalam webinar tersebut. Disebutkan bahwa kompetisi bisa bergulir kembali dengan syarat pemberlakuan standar protokol kesehatan secara ketat. Meski belum resmi, namun kabar tersebut sudah membuat Arema FC bernafas lega. Media Officer Arema FC Sudarmaji mengatakan pihaknya sejak awal percaya cepat atau lambat titik terang kompetisi akan segera datang. Dia berharap para petinggi baik kepolisian, Menpora, PSSI maupun PT Liga Indonesia Baru terus bersinergi dengan terbuka. Arema FC selalu optimistis sepak bola dan kompetisi bakal digelar dengan komitmen tinggi mematuhi aturan protokol kesehatan, kata Sudarmaji. Semoga jalinan komunikasi yang dibangun dengan para penentu kebijakan dapat berjalan harmonis, solutif, dan tetap patuh pada proses, imbuhnya. Sudarmaji juga berharap kabar baik ini menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia setelah hampir setahun lamanya ditangguhkan. Momentum kemajuan yang sudah dinantikan sejak lama oleh seluruh insan sepak bola. Semoga ini menjadi awal momentum membangun structure bahwa sepak bola Indonesia butuh kompetisi meskipun dengan keterbatasan, dengan banyak aturan, pungkasnya. Rancangan Liga 1 2021 beredar. Laga pembuka Bayangkara Solo FC versus Arema FC di Stadion Manahan Solo. Materi presentasi terkait rencana PSSI untuk menggulirkan Liga 1 2021 beredar. Kompetisi rencananya akan dimulai di Stadion Manahan Solo setelah Lebaran. Dalam presentasi yang bertajuk Prestasi Liga 1 Ketua PSSI Update itu, laga Bayangkara Solo FC melawan Arema FC diproyeksikan sebagai pembuka kompetisi.
PSSI merangkum 3 alasan mengapa Solo dipilih sebagai tempat sepak bola Liga 1 musim ini. Pertama, karena Stadion Manahan berstatus sebagai stadion untuk Piala Dunia U20 2021 sebelum turnamen itu dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Kedua, adanya Bayangkara Solo FC yang berhome base di Stadion Manahan akan memperkuat kepercayaan FIFA kepada Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 selanjutnya, tulis PSSI. Ketiga, adanya Liga 1 di Stadion Manahan akan menjadi kebanggaan dan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat Solo dan sekitarnya. Dari kabar yang beredar, materi presentasi Liga 1 itu dipaparkan oleh PSSI ketika menghadap Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Zainuddin Amali di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora Jakarta Pusat. Pada pertemuan itu, PSSI diwakili oleh Muhammad Iriawan selaku Ketua, Iwan Budiarto selalu Wakil Ketua, dan Yunus Nusi yang menjadi pelaksana tugas atau PLT Sekjen. Rombongan PSSI ini juga ditemani oleh 2 petinggi PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita sebagai Direktur Utama dan Sujarno yang merupakan Direktur Operasional. Ketika dikonfirmasi terkait presentasi ini, Yunus Nusi belum mau membeberkannya. Nanti saya akan cek dulu. Begitu pula Lukita yang tidak berani untuk menjawab kalau soal benar atau tidaknya presentasi ini, silakan cek kepada PSSI, ujarnya. TC Timnas U22 Indonesia diharapkan dapat terlaksana sesuai jadwal. PSSI terus mematangkan program pemusatan latihan atau TC Timnas U22 Indonesia dan berharap persiapan SEA Games 2021 bisa kembali dimulai. PSSI telah mengundang pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk mendiskusikan TC Timnas Indonesia U22 di kantor PSSI. Rencana TC Timnas Indonesia U22 masih terus didiskusikan hingga saat ini karena buntut dari adanya aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali. Sebelumnya, PPKM diperpanjang hingga 8 Februari 2021 sehingga PSSI menyatakan masih menunggu terkait keputusan baru nantinya. Sebab PSSI juga belum mengetahui apa nantinya PPKM akan kembali diperpanjang oleh pemerintah atau tidak. Namun, sampai saat ini Yunus Nusi mengatakan bahwa pihaknya masih menetapkan TC Timnas U22 Indonesia berlangsung 8 Februari mendatang. Jadilah kalau untuk TC Timnas U22 Indonesia, sampai sekarang rencananya masih sama tanggal 8 Februari 2021, kata Yunus Nusi. Kalau terkait itu, perpanjangan PPKM, kita lihat saja nanti. Tetapi apabila PPKM bakal diperpanjang, PSSI akan menunggu keputusan terbaru sampai PPKM berakhir. PSSI tetap berencana agar TC tetap bisa berjalan pada Februari ini dengan harapan para pemain bisa mempersiapkan diri dengan baik. Oleh karena itu, Yunus Nusi berharap mau diperpanjang atau tidaknya PPKM, TC Timnas Indonesia U22 tetap bisa berlangsung. Tapi mudah-mudahan TC sudah bisa dilaksanakan nanti, tentunya dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan yang ketat, tuturnya. Apabila para pemain Timnas U22 Indonesia dirasa perlu melakukan persiapan sejak dini karena mereka ditargetkan untuk meraih medali emas di SEA Games 2021. Ditambah lagi, kompetisi di Indonesia telah mandek sejak Maret 2020 sehingga intensitas dan permainan para pemain harus segera ditingkatkan. Sementara itu, untuk SEA Games 2021 rencananya bakal bergulir November 2021 di Hanoi, Vietnam.